Halo anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua masih tetap sehat dan yang paling penting kalian masih semangat. Masih semangat ya anak-anak sekalian? Ya, hari ini kita akan belajar agama Katolik. Materinya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan hari ini. Pada saat ini kami akan melaksanakan kegiatan belajar kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar pelajaran hari ini dapat kami pahami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak sekalian, kita sudah berdoa dan kalian siap untuk belajar hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membedakan antara hak dan kewajiban, dan yang kedua, menilai sikap sebagai warga negara yang baik, dan yang ketiga, menemukan keteladanan Yesus dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, pasti kalian sudah tahu ya tentang hak atau sudah pernah dengar mungkin pengertian dari hak. Nah, kira-kira apa arti dari hak anak-anakku sekalian? Ya, benar anak-anakku sekalian. Pengertian dari hak atau arti dari hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Itu arti dari hak ya anak-anak sekalian, ingat baik-baik. Nah, kira-kira ketika kita sudah mengetahui pengertian dari hak itu, contoh hak itu sendiri apa saja anak-anak sekalian? Contoh-contoh hak, ada yang tahu? Ya, baik. Contoh hak itu adalah yang pertama kebebasan beragama. Ya, yang kedua mendapatkan kasih sayang dan yang ketiga mendapatkan nilai dari guru. Lalu memperoleh pendidikan, menggunakan fasilitas umum dan hak untuk hidup layak, ya. Jadi setiap manusia itu ya harus mempunyai hak mereka, ya, harus mendapatkan hak mereka ya anak-anak sekalian. Jadi itulah beberapa contoh dari hak. Nah, sekarang anak-anak sekalian, apa arti dari kewajiban? Ada yang tahu tidak arti dari kewajiban? Baik anak-anak sekalian, ya kalian hebat ya. Ada beberapa orang yang sudah tahu tentang pengertian kewajiban. Arti dari kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau yang harus kita laksanakan. Nah, itu adalah arti dari kewajiban ya anak-anak sekalian. Seperti tadi hak ya, kewajiban juga memiliki contoh-contoh atau mempunyai beberapa contoh kewajiban kita tuh apa saja. Yang pertama, ya harus membayar pajak ya. Yang kedua, membayar uang sekolah ya, mentaati peraturan ya, dan juga membela negara. Nah, itulah ya contoh-contoh dari kewajiban ya, kewajiban kita. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tahu ya tentang hak dan kewajiban, mari kita dalami ya isi kitab suci yang omong juga tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anakku sekalian, dalam Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27 ya, menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya yang membayar pajak Bait Allah di Kapernaum, meskipun mereka sebenarnya itu bebas dari kewajiban itu. Tetapi Yesus menunjukkan ketaatannya ya pada hukum yang berlaku dan memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya membayar pajak. Nah, membahas tentang pertanyaan orang Farisi kepada Yesus mengenai membayar pajak, Yesus menjawab dengan bijaksana.
membedakan antara kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada negara. Nah, itulah isi kitab suci hari ini ya dari Injil Matius tentang bagaimana Yesus mengajarkan kewajiban kita ya kepada Allah dan kepada negara. Nah, kira-kira anak-anakku sekalian, hak dan kewajiban Yesus menurut kitab suci itu yang pertama itu hak mengajar di dalam rumah ibadat. Yang kedua itu hak untuk memperoleh keluarga dan yang ketiga hak untuk mewartakan kabar gembira. Ya, anak-anak sekalian. Nah, itu tadi hak Yesus menurut kitab suci. Dan sekarang anak-anak sekalian, kewajiban Yesus menurut kitab suci, yang pertama, kewajiban membayar pajak, yang kedua, kewajiban merayakan Paskah, yang ketiga, kewajiban taat pada hukum Taurat, dan yang keempat, kewajiban mengajak orang untuk bertobat. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi ya setiap aturan yang telah dibuat dengan cara melaksanakan kewajiban kita. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita terhadap gereja, di mana kita wajib menjalankan perintah gereja dan melaksanakan ajaran gereja. Kita akan memperoleh hak kita setelah kita melakukan kewajiban kita. Maka dari itu bisa kita katakan bahwa kita sudah menjadi warga negara yang baik dan anggota gereja yang baik. Kalau kita melakukan hak dan kewajiban kita dengan baik. Nah, tugas untuk kalian anak-anakku sekalian yaitu buatlah slogan yang isinya mengajak orang untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Ingat baik-baik ya, itu tugas kalian di rumah dan Ibu berharap kalian dapat memahami, mengerti ya tentang hak dan kewajiban. Dan tugasnya jangan lupa diselesaikan dan dikumpulkan minggu depan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk perhatian kalian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat membedakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai warga gereja. Baik anak-anak sekalian, sekian dan terima kasih pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anakku sekalian. Marilah kita tutup dengan doa. Kita berdoa, doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.